Nah, ketika dalam tidurnya, Dea ini mimpi bahwa dirinya ini diculik yang entah perwujudannya itu seperti apa. Bahkan ketika diculik ini, ketika sampai di salah satu tempat, Dea ini disiksa, dicambuk, dan ya ada sebuah kata-kata yang dimana itu tuh seolah kayak terngiang-ngiang di kepala Dea. Kamu wanita kotor, sudah berani lancang mengotori tempat ini, dan terimalah akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain tentang pengorbanan seorang kakak. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan nonton trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar paru-paru smile cuy. Tuh kemarin tuh ada yang request, bang ahnya mana kalau ngopi. Udah gue pakai tuh, jangan pada minta yang aneh-aneh lagi deh ya. Udah sekali aja, nggak usah keseringan, bosen nanti. Dan gue tuh lagi males bahas-bahas tentang berita-berita terkini gitu ya. Biasa kan kalau sebelum mulai cerita bahas ini bahas itu, males cuy. Karena ya beritanya begitu-begitu aja. Nantilah kalau ada yang gue pengen bahas baru kita bahas. Karena beritanya begitu lagi. Sudahlah. Sekarang kita akan langsung ke ceritanya. Kita sebut aja cerita ini dari yang namanya Pandu. Pandu ini punya sahabat cuy, namanya Bima. Pandu ini sahabatan dari kecil, dari SD. Cuman bedanya kalau Bima ini udah dikatakan yatim piatu. Tapi Bima punya seorang adik. Ya adik perempuan lah ya. Nah adiknya ini itu mau nikah sama si Pandu cuy. Bisa dibilang ya namanya jodoh nggak kemana gitu kan. Dan Pandu sama Bima ini bisa dikatakan udah sahabatan lama banget. Ya udah kayak keluarga kandung sendiri. Jadi ada momen ya bisa dibilang udah jadi kayak kakak ipar kan. Tapi ya walaupun kakak ipar juga udah kayak sahabat mah nggak nganggap kakak ipar, maksudnya ya beda lah. Nah sampai suatu ketika Pandu itu jauh-jauh hari itu sempat mimpi sebetulnya. Dalam mimpinya adalah dia ini ngadain resepsi pernikahan, akad gitu kan. Tapi pernikahannya normal, lancar. Cuman bedanya adalah nikahannya itu dihadirin sama keluarga dari Bima. Nah yang bikin agak sedikit aneh adalah ada orang tuanya, padahal sudah meninggal ya. Udah ada orang tuanya dan Bima itu ada di sebelah mereka. Cuman pada saat itu Pandu nggak terlalu memusingkan atau nggak punya pikiran atau firasat aneh-aneh pada saat itu. Jadi kayak yang ya sudahlah gitu kan. Dan memang di situ pun nggak ada kejadian yang bla bla bla, itu nggak ada cuy. Singkatnya ya namanya dalam hubungan kan pasti ada yang namanya berantem. Wajar lah namanya berantem. Tapi Bima pun sadar bahwa adiknya itu bisa dikategorikan masih kayak bocil. Ya kita sebut aja nama adiknya dari Bima ini namanya Dea cuy. Dea ini masih sering temperamennya kurang kekontrol. Dan kenapa bisa dibilang Bima ini percaya sama Pandu? Gara-gara ya
orang yang paling sabar ngadepin dia ini ya cuman Pandu. Nggak pernah yang namanya Pandu ini macem-macem selingkuh dan sebagainya. Intinya udah spek lelaki idaman banget dah si Pandu ini, makanya setuju gitu kan. Dan kelakuan dari Pandu pun Bima tahu seluk-beluknya, jeleknya, minusnya. Bukan berarti sahabatan mereka nggak pernah tahu sisi gelap atau kekurangan dari mereka masing-masing. Cuman menurut Bima sendiri itu masih bisa ditoleransi. Kenapa merestui hubungan mereka berdua. Lagi juga Pandu sering bantu keluarga mereka gitu kan. Nah pada saat itu kebetulan ya dia ini berantem. Sebetulnya udah hal yang biasa kalau Bima ini nggak dengar mereka berantem. Ya cuman cekcok-cekcok dan Bima pun tahu bahwa biasanya pertengkaran ini dimulai dari adiknya sendiri yang selalu egois. Nah yang ditahuin sama si Bima ini itu berantem gara-gara kenapa sih kamu nggak ada waktu. Cewek zaman sekarang kan gitu coy. Kalau nggak ada waktu dikit dikomplain. Giliran pengangguran mau kondo dioceh-ocehin. Jadi serba salah sebenarnya cuy. Padahal Pandu ini ya memang sibuk kerja. Bukan udah ada waktu, lebih tepatnya ya kan bisa besok nanti ketika libur dan sebagainya harus ngurus-ngurus itu gitu kan. Pada saat berantem itu namanya wanita kan dalam kondisi lagi PMS cuy. Jadi lagi sensi aja emang bawaannya tuh cewek. Masalah sepele akhirnya kayak berasa masalah gede. Di situ pun udah ditutup telepon kan. Terus pamitan lah pada saat itu sama Bima. Ya gue mau naik gunung dia bilang. Pokoknya intinya gue mau pergi. Gue kesel bla 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 bla. Awalnya tuh udah kayak lu tuh mau kemana sih? Nggak usah yang petakilan aneh-aneh. Lu kan udah mau nikah. Bahkan Pandu aja udah gue larang buat naik gunung. Walaupun dia udah sering naik gunung sama gue, tapi udah gue larang banget. Lu jangan kayak begitulah. Lagian lu kan mau nikah, jenjang pernikahan itu panjang. Gue bilang kan, gue nggak mau nikah dulu. Lagian kan abang juga belum nikah. Kenapa gue harus ngedulin abang? Kalau memang mau nikah tuh ya abang dulu. Gue masih gampang. Nggak mau pamali bang. Di situ pun Bima nih kayak gak ada istilah pamali. Udah jodoh itu udah ada yang nentuin. Lagian bahagianya lu itu bahagianya gue juga. Dan gak ada satupun yang bisa ngebandingin Pandu daripada cowok yang lain. Malah diceramain lagi. Udah aku mau pergi. Pada saat itu akhirnya pergilah. Dan memang ketika berantem ini Bima pun tahu watak dari adiknya ini biasanya healing kemana gitu kan. Gak terlalu mempermasalahkan atau gak yang punya pikiran negatif. Karena teman-temannya itu akan selalu menginformasikan. Jadi gini, misalkan nih lagi berantem atau lagi ada masalah termasuk sama kakaknya sendiri, teman-temannya ini selalu ngasih informasi. Pasti misalkan lagi kesel terus ke teman A gitu kan, pasti nanti ada kabarin bang nih. Karena memang abangnya ini ngejagain banget adiknya. Dan sesayang itu abangnya sama si dia ini cuy. Dan teman-temannya alhamdulillahnya itu dengan golongan-golongan circle-an yang memang lumayan cukup baik atau baik lah bisa dibilang. Dan setiap ada apa-apa itu selalu laporan sama abangnya. Karena abangnya pun ya sama teman-temannya dia ini juga baik banget cuy. Jadi mereka juga mungkin karena ngerasa sungkan dan gak enak jadi selalu laporan kan. Nah pada saat itu ketika dia ini udah cabut kan ada temannya nih yang bilang, "Bang, ini gimana dia kok tiba-tiba pengen naik gunung ya? Bukannya dia mau nikah ya?" Gue bingung lagi kalau nolak nanti malah ngamuk, kagak gue ikutin tapi. Nah pada saat itu pun sebenarnya abangnya juga udah nggak tahu kan, karena ya kalau dia udah ada kemauan mau nggak mau harus diturutin. Kalau nggak diturutin malah dia akan nekat sendiri gitu. Karena pernah satu kejadian di mana saking gak ada temennya yang iya kan kesibukan orang beda-beda lah ya, dan hari libur atau hari kosongnya orang juga nggak bisa ditentuin. Pernah tuh mau naik gunung tapi semua nggak pada bisa, akhirnya dia naik sendiri cuy. Ya ketika turun ya begitu, nangis-nangis, pincang, bahkan sampai hampir mau nyasar. Tapi untungnya pada saat naik pendakian itu ada orang baik yang nolongin dia pada saat itu kan. Nah daripada kenapa-napa, abangnya ini cuman bilang ya udah lu kalau mau naik aja, tapi nanti kasih tahu laporan naik gunung mana dan sebagainya. Siap. Akhirnya setuju tuh kan. Dan kita akan beralih ke si dia dulu cuy. Dia ini akhirnya
pergi ke salah satu temennya terus bilang, naik gunung yuk, naik gunung yuk. Temennya udah nolak, ngapain sih naik gunung, lagi lu mau nikah ntar lu kenapa-napa kita juga yang repot diomelin abang lu gitu kan. Enggak, lagian ya elah kita naik gunung yang pendek-pendek aja. Lagian kepala gue lagi mumet banget nih. Mumet kenapa sih gitu. Sedangkan teman-temannya juga nggak tahu gitu kan. Lu udah mau nikah juga masih aja berantem. Tapi teman-temannya ini nggak berani. Iya sebenarnya teman-temannya tahu keegoisan dari si dia ini kayak gimana. Cuman nggak berani karena memang ya dia ini tipikal orang yang lumayan cukup sensian pada saat itu. Akhirnya ya udahlah karena udah nelpon abangnya juga kan dari teman-temannya, akhirnya setuju. Ya udahlah kalau memang mau kayak gitu kita naik ke Gunung Tampomas aja. Ya udah kita naik ke Tampomas, Kapan? Besok ya. Ya udah tuh, semua tuh pada setuju kan. Mereka emang udah terbiasa cuy. Jadi entah Pandu, entah Bima, entah teman-temannya, ini udah biasa banget yang namanya naik gunung. Dan ada satu hal yang mereka belum tahu pada saat itu teman-temannya ini, bahwa dia ini sebetulnya lagi datang bulan. Jadi teman-temannya ini nggak ada yang tahu pada saat itu kan. Singkatnya keesokan harinya mereka ini berangkat sampai base camp. Ketika sampai base camp barulah teman-temannya ini tahu. Teman-temannya ini sebenarnya nggak terlalu percaya dengan hal yang mistis, tapi mereka menjunjung tinggi dengan namanya yang budaya, adat gitu kan. Pokoknya intinya mereka ya menghargai lah gitu. Dan memang mereka juga berpikiran bahwa ketika perempuan lagi datang haid itu, terlepas dari percaya setan atau enggak, memang fisik wanita ketika datang bulan lagi datang haid itu biasanya fisiknya drop, bisa mengakibatkan kemana-mana. Apalagi ini dalam kondisi banyak pikiran atau lagi ada masalah, ya itu bisa jadi satu masalah yang nggak bisa diselesaikan ketika ada di gunung gitu. Intinya ketika mau naik gunung itu ya wajib dalam kondisi happy, senang, lupain masalah dan sebagainya gitu kan. Nah ketika sampai base camp ini, dia ini bilang ke teman-temannya, bentar ya, gue mau ganti pembalut dulu nih. Semua temannya melongo dong pada saat itu. Lah, ini bocah lagi datang bulan, bisa-bisanya naik gitu kan. Wah nggak beres nih. Skip gitu kan. Tapi teman-temannya tuh kayak bilang, masa iya bisa di skip sih, janganlah gitu kan. Ya gimana, nggak bisa nih. Ya lu tahu sendiri kan, lu di situ pun rombongannya ada perempuan juga gitu kan. Mereka juga udah tahu kayak, wah nggak beres nih kalau misalkan kita harus skip gitu kan. Kalau misalkan kita skip, dia ini udah pasti bakal uring-uringan. Tapi kalau nggak di skip juga mereka juga tahu bahwa konsekuensi dari datang bulan itu, anggaplah mereka juga jarang pernah yang namanya ngalamin hal mistis. Tapi ya satu hal yang pasti adalah fisik itu cepet banget dropnya gitu kan. Jadi yaudahlah nanti kita rembukin aja, kita camping aja deh, nggak usah naik gunung gitu kan. Akhirnya dia ini udah ganti pembalut, anak-anaknya ini melototin si dia gitu kan. Ada kayak tatapan, apaan sih lu pada ngeliatin gua, aneh banget. Udah yuk kita camping aja. Ih kok camping, gak mau, aku pengen naik gunung. Gak mau gue camping, gue pengen naik gunung. Mereka itu udah sempat debat cuy. Dan lagi-lagi ancaman dia adalah, ya udah kalau emang lu mau pada camping aja, biar gue sendiri yang naik gunung. Teman-temannya sebenarnya pengen banget ninggalin dia, cuman ya ngerasa nggak enak dan sebenarnya nggak punya kewajiban juga gitu kan. Tapi ya solidaritas dari teman gitu kan, mau nggak mau akhirnya ya udahlah ditemenin gitu. Dan ya udah gue temenin. Mereka itu naik masih pagi cuy pada saat itu. Mereka naik dan di awal perjalanan memang tidak ada kejadian sesuatu hal yang aneh-aneh pada saat itu. Bahkan ketika sampai area camp pun mereka happy aja. Nah Gunung Tampomas kan kita tahu bahwa di gunung itu ada yang namanya petilasan kan. Nah mereka ini ngecamp itu di bawah puncak sedikit. Dan teman-temannya ini bilang, besok kita ke puncak ya bentaran aja lah, terus kita turun lagi ya. Dan nggak usah ke petilasan lah, lagian juga kita ke Gunung Tampomas ini kan udah beberapa kali. Tapi dia bilang, petilasan lah. Ngapain ke petilasan, lagian kan lu lagi datang bulan, nggak baik loh. Lu mau ziarah dan sebagainya juga buat apa, lu nggak bisa ngaji juga. Ya nggak apa-apa, lagian kan sekalian kesini. Gue tuh kan udah gue bilang, gue tuh lagi mumet banget. Dan mau nggak mau temennya tuh kayak, ya udah kalau memang lu mau ke petilasan gitu kan. Nah di sini sebetulnya ketika mereka di area camp, mereka ini nggak ngalamin kejadian hal apapun. Singkatnya
mereka udah ngedirin tenda cuy. Perjalanan dari base camp sampai area camp itu semua normal. Mereka ini ketemu malam lah, mereka ketawa-ketawa, hahihi, nggak ada gangguan, nggak ada penampakan, nggak ada tanda-tanda bahwa mereka akan diganggu gitu kan. Sampai akhirnya dia ini kan udah mau malam ganti pembalut. Dia ini ganti pembalut lah, ganti pembalut, dan udah ganti pun sebetulnya pembalut ini nggak dibuang sembarangan. Entah karena ada darah yang tercecer atau gimana, nggak ngerti lah ya. Akhirnya dia masuk lagi, dia tidur, semua pun udah tidur. Nah, ketika dalam tidurnya dia ini mimpi bahwa dirinya ini diculik, yang entah perwujudannya itu seperti apa. Bahkan ketika diculik ini, ketika sampai di salah satu tempat, dia ini disiksa, dicambuk, dan ya ada sebuah kata-kata yang dimana itu tuh seolah kayak terngiang-ngiang di kepala dia. Kamu wanita kotor, sudah berani lancang mengotori tempat ini, dan terimalah akibatnya. Dari situ pun dia ini ternyata mimpi yang mengakibatkan teman-temannya itu semuanya pada bangun gara-gara dia yang mimpinya teriak-teriak seolah kayak mengalami kejadian sesuatu. Dan sampai akhirnya dibangunin sama temannya. Bangun dia, bangun. Terus dia dibangun kan. Astagfirullahaladzim. Langsung dikasih air sama temannya ini. Terus ditanya, lu kenapa ya, lu kenapa? Gue mimpi buruk banget dah. Teman-temannya kan pengen tahu nih, pengen diceritain lu tuh kenapa sih gitu kan. Tapi iya, enggak, gue cuma mimpi buruk aja. Tapi ya teman-temannya nggak mau memperpanjang gitu karena udah ngantuk juga. Sampai akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa kan, bener. Tapi kalau memang ada apa-apa lu bilang gitu. Dia pun manggut pada saat itu. Sempat kepikiran juga dalam lamunannya ini, jadi kayak sekelebatan itu keinget kakaknya pada saat itu. Jadi kayak kebayang-bayang kakaknya ini nggak tahu kenapa. Padahal sebelumnya mimpi buruk, tapi kok tiba-tiba keinget kakaknya gitu kan. Dan karena inget kakaknya, ngeliatin foto kakaknya gitu kan, bahkan kayak dia pun merasa terbuka pada saat itu, yang dimana ya ternyata tindakan gue ini tuh sebenarnya salah, bikin khawatir orang, bikin ngeribetin banyak orang. Bahkan ya pasangan gue tuh sebenarnya nggak salah gitu. Jadi kayak buat introspeksi diri sebenarnya pada saat pendakian itu tuh kan. Akhirnya dia pun merasa gue salah deh, ya udah deh, besok udah turun dari gunung gue akan minta maaf ke mereka berdua, termasuk sama teman-teman gue juga gitu kan. Singkatnya akhirnya dia ini tidur tuh cuy, tidur bangun pagi, mereka ini summit lah. Dan ketika di puncak, di situ pun dia ini minta maaf ke teman-temannya selalu. Ya bisa dibilang kayak sorry ya, gue udah egois, gue udah bla bla bla. Dan di situ pun temannya memaklumi dan kayak ya nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa lu besok-besok nih jangan kayak gitu, kasihan kakak lu, kasihan cowok lu gitu kan. Terus juga ya kita selaku teman gak berani ninggalin lu karena gue tahu sifat lu itu seperti apa. Dan di situ tuh jadi ada momen haru yang dimana kayak ngucapin selamat ya, bentar lagi mau nikah, jangan lupa undang dan sebagainya, obrolan kayak gitu kan. Dan awalnya dia ini pun kayak ya udahlah nggak usah, nggak jadi kepetilasan. Tapi ada beberapa teman, karena memang suasananya pada saat itu tuh udah kayak jadi menyenangkan gitu kan. Akhirnya kayak udah yuk ketanggung lah kepetilasan, yuk kepetilasan, lagian masih siang nih pada saat itu kan. Mereka semua setuju tuh. Akhirnya mereka ini pergilah ke petilasan. Nah sebelum berangkat ke petilasan ini ada momen dimana kayak dia ini kayak tiba-tiba kok tatapannya agak sedikit kosong. Awalnya dia ini mau sempat nolak untuk pergi ke petilasan karena entah kenapa kalau dari puncak Tampomas ke petilasan itu mungkin nggak terlalu kelihatan kali ya petilasannya. Cuman letaknya itu harusnya tahu kalau yang udah sering ke Tampomas gitu kan, oh itu petilasannya gitu. Nah dia tuh ngeliat seperti orang dan kayak mungkin pendaki lain awalnya. Tapi entah kenapa hatinya itu kayak nggak ngizinin, firasatnya itu kayak gue kayaknya nggak boleh kesana deh gitu kan. Jadi kayak mau nolak tapi ngerasa nggak enak. Tolakannya sebetulnya kalau misalkan dia nolak pun itu teman-temannya pun nggak akan mempermasalahkan. Tapi karena ya ini kondisinya, feelnya lagi bagus, lagi enak, nggak mungkin kalau dia ini harus nolak pada saat itu. Akhirnya ngikut lah. Akhirnya mereka semua ini kan pergilah ke petilasan pada saat itu.
Mereka di petilasan, teman-temannya dia ini nggak mengalami kejadian apapun lagi cuy. Semuanya normal. Nah tapi ada sebuah keanehan di mana teman-temannya ini nggak tahu dengan perihal apa yang terjadi sama Dea. Dan seolah-olah mereka pun lupa tentang keberadaan Dea. Jadi ketika mereka udah sampai di petilasan, mereka ini kayak udah yuk kita balik yuk, balik mereka semua. Set, balik. Packingan itu normal, semua di packing termasuk barangnya dia juga. Tapi di rombongan itu pada saat itu dia ini nggak ada cuy. Bener-bener dia ini nggak ada dan nggak ada satu orang pun yang ngeh tentang keberadaan dia. Tapi dari salah satu temennya atau beberapa temennya ini ya, ada yang ngerasa kok apa ya? Kok ada yang kurang atau kok ada yang aneh apa gitu. Tapi temennya bingung apa gitu kan. Mereka itu sampai turun ke bawah dan terus pulang. Nah dalam pulang ini mereka baru sadar kok ada satu motor yang dimana kondisinya pada saat itu kosong. Akhirnya tuh kayak mereka tuh sempat berhenti dulu dan bilang kan, lu boncengan sama siapa kok tumben ya? Kita ini biasanya kalau memang itu kayak ngerasa pada saat pendakian timnya dari dia ini itu full lengkap, gak ada yang skip, gak ada yang absen. Full pendakian pada saat itu tuh bener-bener tim yang selalu biasa naik gunung di timnya dia cuy. Full, nggak ada yang sama sekali skip. Kalau misalkan full itu biasanya boncengannya belakang semua. Dan mereka tuh kayak siapa ya? Kok tiba-tiba kosong dah? Coba deh kita lihat. Tek semua ada. Yang nggak ada cuma dia doang. Ya wajar sih, mereka tuh kayak beranggapan ya wajar sih dia nggak ikutan karena mau nikah. Jadi mereka tuh seolah kayak bener-bener dihapus ingatannya atau nggak ingat sama sekali dengan perihal si Dea ini ikut naik pada saat itu. Tapi ada salah satu, mereka tuh kayak ngerasa masa iya dia nggak ikut, tapi ya udahlah bodo amat gitu kan. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan. Terus sebelum mereka sampai ke rumah, mereka ini kan kayak udah nongkrong dulu karena memang ya pendakiannya nggak terlalu capek. Terus kayak makan bakso lah biasa gitu kan. Akhirnya mereka sampai, terus mereka makan kan. Nah ketika makan mereka ngeliat foto dong, wajar lah ya anak muda. Tapi di salah satu foto itu atau di banyak foto, kok tiba-tiba ada muka Dea. Mereka semua kayak lu lihat deh, kok ada Dea sih gitu kan. Lah terus Deanya kemana? Mereka langsung kayak kayak inget. Dan salah satu ketua dari rombongan timnya Dea ini kayak astagfirullahaladzim, dia ikut. Dan itu benar-benar suatu hal yang gak bisa dijelaskan sama sekali. Dan panik dong pada saat itu. Akhirnya ya itu pun bisa dibilang kesalahan dari mereka, atau ya nggak bisa dijelaskan juga salahnya itu gimana, karena mereka ini kok tiba-tiba semuanya lupa. Akhirnya nelpon lah abang dari si Dea ini, Bima gitu kan, ditelepon terus dijelasin. Dan pada saat itu pun abangnya, karena kondisinya mereka ini sebenarnya udah mau sampai, cuman mereka ini kayak makan bakso di dekat-dekat area rumah mereka lah, di dekat tempat. Dan di situ pun ya mereka ini kayak gue bakal tanggung jawab dan gue bakal nyusulin. Di situ pun panik dong dan nelpon lagi lah Pandu. Dia nih udah ya bisa dibilang kayak hilang di gunung atau ketinggalan gitu kan. Ya berharap sih adenya Dea ini kan ya sebenarnya pendaki strong, bukan yang menye-menye. Ya naik gunung dia udah sering. Terus ya walaupun pernah naik solo juga ya dia nggak yang namanya gimana gitu kan. Dan jarang atau ya bisa dikatakan jarang banget ngalamin kejadian hal mistis gitu kan. Disusulin pada saat itu. Nah jadi ketika disusulin itu kan mau nggak mau udah sore, karena ketika udah sampai sore ini mereka tuh sampai di base camp dan nanya lah, Pak ada satu perempuan tuh yang udah turun. Dan si base camp tuh gak ada kok kayaknya. Tadi sih kalau nggak salah ada yang naik, tapi itu naik juga bukan turun. Beneran Bang, ada yang turun satu orang? Nggak ada yang turun. Di situ pun udah mulai panik dan kayak wah nggak beres nih, kayaknya kita harus susulin. Disusulin lah. Nah tapi sebetulnya teman-temannya ngerasa khawatir, cuman Pandu terus kayak teman-temannya yang lain itu tuh disuruh untuk nunggu aja di base camp, jadi biar nyusulin. Dan terakhir mereka itu di mana, mereka itu ya ngerasa bingung juga kan, tapi
Seingat mereka adalah ya harusnya sih di Petilasan tempat itu mereka terakhir. Dan temannya dari dia ini juga menjelaskan cuy. Jadi banyak ketika ketemu itu dijelasin bahwa iya nggak ada kejadian, nggak ada teror dan sebagainya gitu kan. Jadi bisa dikatakan ya udah normal-normal aja pada saat itu. Singkat ceritanya akhirnya Pandu sama Bima ini melakukan pendakian. Jadi niatnya itu cuma tektok dan memastikan doang cuy. Pengen tahu kan, akhirnya tektokin. Terus ketika ditektokin pun itu dia nggak ketemu sama si Dea sama sekali. Panik lah pada saat itu, bener-bener panik sepanik-paniknya. Nggak ada jejak apapun, nggak ada kain pakaian karena kan pakaiannya udah dibawa kan, jadi yang otomatis ya pakaiannya ada cuman yang dipakai doang. Tapi kalau memang hilang harusnya ada jejak-jejaknya entah itu kemanapun, tapi nggak ada sama sekali. Ditunggu dulu, ditanyain, takutnya si Dea ini masih ngambek terus tiba-tiba pergi begitu aja kan. Jadi nggak menyalahkan dari si teman-temannya Dea gitu kan, jadi nggak nyalain sama sekali. Di situ dicekin semua teman-temannya di luar pendakian, tapi teman-temannya ini ya memang nggak ada sama sekali yang tahu tentang keberadaan Dea. Dan ketika nggak ada, akhirnya dinyatakanlah bahwa Dea ini itu hilang di Gunung Tampomas. Nah ketika udah dinyatakan hilang, teman-temannya banyak yang ngerasa bersalah pada saat itu. Tapi benar-benar cuy, kedua orang ini entah itu Pandu entah itu Bima benar-benar tidak menyalahkan sama sekali dari teman-temannya. Karena terlepas dari percaya apa yang diceritakan sama teman-temannya ini, ya Pandu sama Bima ini tahu bahwa temannya ini selalu ngejagain. Dan perihal terjadi kayak gitu ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin. Dan justru Pandu ini berpikiran sama Bima ini bahwa ya mungkin ngerasa baik-baik aja. Jadi kan diceritain nih tentang minta maafnya Dea karena udah egois dan sebagainya. Cuman kan ya namanya itu bocah masih sering ngambek kan, bisa aja itu cuman kamuflase di muka teman-temannya. Mungkin aja teman-temannya ada yang bikin kesel terus dia bikin keputusan ya udah aku mau cabut sendiri gitu kan. Nah di situ pun nggak bisa nyalahin juga gitu karena emang udah tahu watak dari si Dea ini seperti apa. Nah gara-gara udah dinyatakan hilang akhirnya minta tolong lah. Sama awalnya itu belum terlalu rame gitu kan, jadi kayak minta tolong warga setempat, pemilik base camp, terus ada bantuan tim SAR. Carilah pada saat itu sekitaran 3 hari dicari, Dea dinyatakan tidak diketemuin. Bahkan sampai dicari 7 hari itu nggak ketemu juga. Abangnya ini udah stres banget. Ya bisa dibilang ketika ditinggalin sama Dea, Bima ini dalam kondisi lumayan kurang sehat lah pada saat itu. Cuman gara-gara adanya hilang otomatis pikirannya pun udah kalut kemana-mana. Dan kalau orang tim SAR itu kan punya masa durasi ya, maksudnya kayak dicari udah berhari-hari nggak ketemu ya udah pasti akan dinyatakan hilang dan nggak akan dicari lagi pada saat itu. Nah karena masih punya rasa penasaran dan abangnya pun masih berpikiran bahwa adanya ini masih selamat, nggak mungkin kalau hilang di gunung adanya itu bakalan mati lah. Dan dia tuh nggak goblok-goblok banget gitu, apalagi dengan kronologi yang diceritain sama temennya, kok bisa? Sedangkan mereka nggak yang ke jurang dan sebagainya itu enggak. Jadi kayak feelingnya itu masih ada di gunung itu kuat banget. Dan disitu pun Bima bilang ke Pandu, lu jangan kemana-mana ya, biar gue yang mau nyari. Ya kayaknya gue bakalan 3 hari atau 4 hari atau mungkin seminggu. Gue nggak mau kejadian ini kenapa-napa sama adek gue. Tapi Pandu itu nolak pada saat itu. Enggak, gue pun bakalan ikut nyari. Gue bakalan nggak peduli tentang kerjaan gue dan sebagainya. Udah ditentang banget karena iya walaupun sahabatan tapi dia ini kan bakalan nikah gitu kan. Dan apalagi adanya udah hilang dan ini masih tanggung jawab daripada seorang kakak gitu. Ya walaupun memang mungkin jadi tanggung jawab dari si Pandu juga, cuman ya tetap aja Pandu ini ngeyel, enggak gue pokoknya mau. Bahkan keluarga dari Pandu pun support, udah lu ikut bantuin nyari. Orang tuanya pun kalau memang masih kuat tuh kayak pengen nyari, bahkan orang tuanya pun kayak ngebayar beberapa orang untuk ikut, tapi kayak nggak usah. Kalau memang mau ikutan nyari kita ganti blok aja atau susuri bagian hutan-hutan yang memang nggak bakalan gua lewatin gitu kan. Akhirnya udah sepakat lah dan prepare 2 orang ini. Jadi mereka udah prepare terus mereka ini mulai melakukan pendakian. Dan pada saat itu pun
Entah kenapa Bima ini seolah yakin, bahkan Pandu pun yakin bahwa adiknya itu sebenarnya masih hidup. Entah kenapa pada saat itu, walaupun sudah dinyatakan kayaknya bukan, ada statement di mana kayak mungkin kayaknya bukan di gunung ini deh, atau nggak hilang di gunung gitu kan, atau mungkin karena ada masalah dan sebagainya gitu. Jadi kayak, tapi dua orang ini itu yakin bahwa adiknya itu ada di sana, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak masih yakin entah ada kejadian apa atau gimana gitu kan. Tapi kalau memang ada di gunung ya mereka harus segera nemuin supaya ya dia ini nggak kenapa-napa gitu kan. Di awal perjalanan mereka berdua ini ada suatu kejadian di gunung biasanya akan ditutup. Dan pada saat itu pun memang ditutup. Cuman minta izin seizin-izinnya, jadi kayak minta dikasih waktu 3 hari. Kalau memang dalam 3 hari nggak ditemuin mereka akan turun, dan ya bisa dibilang mereka pun akan melapangkan dada dan ya udahlah gimana nanti gitu kan. Karena memang sekuat-kuatnya cowok ya, apalagi Bima ini bisa dikategorikan cowok yang strong cuy. Bukan cowok yang gak punya kesedihan, tapi rasa sedihnya selalu dipendam dan gak pernah ditampakin ke siapapun. Bahkan menurut pengakuan dari adiknya dia ini ya, Bima ini tuh sering nangis di belakang, bahkan ketika adiknya mau nikah itu nggak ngeliatin tampak kalau dia ini sedih. Jadi kayak senang terus, tapi ketika udah di belakang adiknya selalu tahu, dianya selalu tahu bahwa abangnya itu selalu nangis. Nangis karena bahagia, bisa nyekolahin adiknya, bisa ngebiayain adiknya, bisa nafkahin adiknya walaupun dalam kondisi yatim piatu dan bukan penerima warisan. Dan itu adalah kebanggaan, dan bisa ngejaga adiknya dari laki-laki hidung belang cuy. Nah itu adalah suatu kebanggaan yang selalu, walaupun kadang suka nangis di mana ya dia ini harus banting tulang, bahkan sampai nggak mikirin diri sendiri tentang masalah percintaannya. Yang di pikiran Bima itu adalah gimana caranya adiknya senang dulu. Kalau urusan kakaknya gampang lah gitu kan. Bener-bener kakak idaman, cowok idaman, pokoknya the best lah Bima ini. Dan disitu pun dari awal perjalanan ini Bima ini banyak-banyak minta maaf ke sahabatnya gitu kan, kayak aduh sorry banget ya adik gua masih kayak anak kecil. Gue sih berharap lu masih sanggup jagain adik gua, dan gue takut gak ada umur. Gue pengen banget ada orang yang jagain adik gua. Lu apaan sih ngomongnya malah kayak gitu kan. Iya namanya umur kan gak ada yang tahu. Tapi setidaknya kalau adik gua udah nikah sama lu tuh kayaknya tugas gue tuh kayak udah sebagai orang tua dan udah selesai. Tapi ya beranggapan pada saat itu tuh kayak maklum dalam kondisi panik, adiknya hilang. Mereka ini 50-50 cuy, gambling juga antara adiknya memang selamat atau adiknya ini memang hilang dan anggaplah udah meninggal. Mereka itu bener-bener diliputi antara sedih, haru, bingung lah intinya. Walaupun memang hati mereka itu kayak kok bisa kejadian ini terjadi kayak gitu. Cuman hal positifnya dari mereka berdua itu nggak menyalahkan, bahkan dari siapapun nggak ada yang menyalahkan, dari kelompok atau temannya si dia ini. Banyak obrolan-obrolan dalam perjalanan ini. Bima ini minta maaf terus. Bahkan obrolannya itu tuh kayak bener-bener mengarah kayak seolah tugas gue ini bakalan udah mau selesai gitu. Pandu pada saat itu nggak terlalu mau ambil pusing dalam kondisi ya kita lagi nyari Dea gitu kan, nggak mau yang nanti mereka jadi kebagi-bagi jadi kayak cuman manggut-manggut doang. Cuman setiap ada obrolan yang aneh-aneh itu selalu dikepisin, udah lu jangan ngomong kayak gitu, udah sekarang kita fokus saja. Dan mereka itu udah nge-planningin ya mereka akan nyari kemana setidaknya kalau memang hilang di gunung atau mati di gunung pun Dea harus ada jejaknya, bener-bener harus ada jejaknya gitu kan. Tapi kalau memang nggak ada jejaknya ya mau gimana lagi, karena menurut pengakuan tim SAR juga pada saat 7 hari itu bener-bener pure nggak ada jejak sama sekali dari orang yang hilang, jatuh ke jurang atau apapun itu nggak ada sama sekali. Singkat cerita mereka nyusurin dari petilasan dulu, dan ketika sampai di petilasan mereka ini langsung buka tenda lah pada saat itu dan nge-planning gimana nih kita akan nyari kemana. Dan mereka itu tujuannya itu kayak stay di petilasan, terus kayak muter dulu ngeliat cek kondisi, takut ada yang belum
susur sama tim SAR yang sebelumnya, takutnya ya gimana gitu kan. Intinya teliti sedetail-detail mungkin di area petilasan, dan mereka memang kayak mau ngebagi tugas pada saat itu. Jadi kayak ya susurin, nggak boleh yang masuk terlalu jauh dan sebagainya. Planningnya udah jauh, udah tertata banget lah. Tapi sampai akhirnya cerita ini pun akan dilanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya tungguin di part 2-nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.